Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sumber sejarah Kerajaan Pajang. Bahwa Kerajaan Pajang adalah salah satu kerajaan yang bercorak Islam di Pulau Jawa. Bahwa sebuah kerajaan yang terletak di daerah Kartasuro, Surakarta, Jawa Tengah yang merupakan kelanjutan dari Kerajaan Demak. Bahwa Kerajaan Pajang didirikan oleh Joko Tingkir pada tahun 1568 Masehi. Bahwa Joko Tingkir kemudian bergelar Sultan Hadiwijaya sebagai titik awal berdirinya Kerajaan Pajang berasal dari Desa Pengging di lereng Gunung Merapi. Bahwa Joko Tingkir adalah menantu Sultan Trenggono yang diberi kekuasaan di Pajang sebagai adipati. Bahwa Pajang awalnya merupakan daerah bawahan Kerajaan Demak. Dan ketika Kerajaan Demak runtuh, Joko Tingkir yakni menyingkirkan rajanya yang bernama Arya Panangsang dan kemudian memindahkan pusat pemerintahan ke daerah Pajang. Dan sumber sejarah adanya Kerajaan Pajang yang pertama ada Serat Nitisruti. Bahwa Serat Nitisruti sering dihubungkan dengan keberadaan Kesultanan Pajang. Bahwa naskah yang banyak mengandung unsur mistik ini dipengaruhi oleh Serat Ramayana dan Serat Koja-Jajahan. Dan sayangnya keberadaan serat ini masih terus menjadi perdebatan, terutama tentang siapa yang menggubah dan kapan digubahnya. Dan sumber yang kedua, yakni Babat Tanah Jawi, di mana Babat Tanah Jawi menjadi sumber utama untuk merekonstruksikan posisi Kerajaan Pajang di dalam sejarah Jawa. Namun kembali lagi, informasi dari sumber lain, baik dalam bentuk data-data arkeologi ataupun kearsipan tentang Kerajaan Pajang sangatlah terbatas. Dan sumber yang ketiga, Kitab Negara Kertagama, di mana kitab ini adalah catatan perjalanan Prabu Hayam-Wuruk, serta menyebutkan Pajang menjadi salah satu wilayah yang dikunjunginya. Bahwa disebutkan Hayam-Wuruk pernah mengunjungi Pajang pada tahun 1275 Saka dan 1279 Saka karena menjadi wilayah kekuasaan Majapahit. Dan selain itu, sumber tertulis di atas ada sumber sejarah lainnya bahwa membuktikan keberadaan Kerajaan Pajang, yaitu Masjid Laweyan yang berada di kota Solo serta makam Butuh. Bahwa Masjid Laweyan dibangun oleh Adipati Joko Tingkir saat Pajang masih di bawah Demak, yakni pada tahun 1546 Masehi. Bahwa masjid ini berada di Dusun Belukan, Kelurahan Bajang, Surakarta. Bahwa masjid ini dibangun dengan unsur tradisional Jawa Islam, Cina, dan Eropa. Dan dikutip dari Cagar Budaya Kemendikbud bahwa Masjid Laweyan
merupakan masjid pertama di Kerajaan Pajang. Hal itu membuktikan bahwa masjid ini lebih tua dari Masjid Agung Surakarta yang baru dibangun pada tahun 1763 Masehi. Bahwa awalnya Masjid Laweyan merupakan pura agama Hindu milik Ki Belu. Dan sumber sejarah lainnya adalah kompleks makam, yakni Makam Kesultanan Pajang yang dinamakan dengan Makam Butu. Bahwa di dalamnya ada makam Sultan Hadiwijaya dan orang-orang penting di Kerajaan Pajang lainnya. Bahwa ada juga kehidupan Kerajaan Pajang, di antaranya yaitu ada aspek kehidupan di bidang ekonomi. Bahwa Pajang merupakan kerajaan yang bersifat maritim serta agraris karena mengandalkan hasil pertanian dan perkebunan sebagai tulang punggung perekonomian. Bahwa berada di dataran rendah, Pajang mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam ekonomi, khususnya di bidang pertanian. Karena kerajaan tersebut pernah menjadi lumbung beras utama, yakni yang berada di Pulau Jawa. Dan aspek politik juga ada, di mana Kerajaan Pajang menerapkan sistem pemerintahan politik terbuka, di mana melalui sistem politik terbuka tersebut, Joko Tingkir bisa mengakomodir pemikiran-pemikiran pada saat itu, yakni dalam bidang keagamaan. Dan selanjutnya ada aspek keagamaan, di mana agama yang dianut oleh Kerajaan Pajang ialah aliran Manunggaling Kawula Gusti. Bahwa aliran ini merupakan aliran yang berasal dari Syekh Siti Jenar, yang pada masa pemerintahannya Kesultanan Demak, di mana dihukum mati dikarenakan ajaran agamanya yang dinilai telah menyimpang oleh para wali songo. Dan selanjutnya yaitu ada aspek sosial budaya, di mana masyarakat Kerajaan Pajang hidup dengan berhati-hati serta mengutamakan gotong royong atau kebersamaan. Dan juga budaya yang ada di masyarakat sangat ketat, dan ini tidak terlepas dari tradisi dan budaya aslinya. Dan di samping itu, kesenian yang berkembang pesat ialah wayang. Bahwa Joko Tingkir dan seniman yang berada di pemerintahan waktu itu menciptakan wayang kidang kencana yang memiliki ukuran yang lebih kecil jika dibandingkan dengan ukuran wayang pada umumnya. Demikianlah penjelasan sumber sejarah Kerajaan Pajang.